Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan, penyertaan dan perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan dan segala berkat kebaikan-Mu. Kuduskan kami saat ini untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, untuk kami dapat mengerti akan maksud kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu yang kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15-31. Saudara dapat membacanya secara pribadi kemudian melanjutkan renungan ini. Saya akan membacakan Injil Yohanes pasal 14 ayat 23. Tertulis demikian. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Saudara yang dikasih Tuhan, sungguh suatu hal yang luar biasa bahwa Allah mau tinggal di dalam hati kita. Ketika kita percaya, mengasihi dan mentaati Tuhan Yesus, maka Allah yang Maha Kuasa itu datang dan tinggal di dalam kita. Kasih kita kepada Allah harus dinyatakan dengan mengasihi dan mentaati Tuhan Yesus, karena dialah Allah. Dan dengan bersikap demikian saudara, Allah sendiri akan mengasihi kita dan tinggal di dalam hati kita. Dalam teks ini Tuhan Yesus menyebutkan, kami akan datang kepadanya. Kata kami di sini mengandung arti bahwa pribadi Kristus dan Bapa yang adalah Allah yang esa itu akan tinggal di dalam hati kita. Bapa dan Kristus datang kepada setiap orang percaya melalui Roh Kudus, yaitu roh kebenaran yang disebutkan dalam ayat yang ke-17. Dalam ayat yang ke-18 dari Yohanes 14 ini, Tuhan Yesus berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Jelas di sini saudara, dengan tegas kita mengerti siapa yang ada di dalam kita, yaitu bahwa Tuhanlah yang tinggal di dalam hati kita. Dia naik ke surga, tapi dia kembali kepada kita oleh Roh Kudus-Nya untuk menyertai kita semua sepanjang perjalanan hidup kita di bumi ini. Saudara yang dikasih Tuhan, hati kita adalah rumah Tuhan. Mengapa demikian saudara? Karena firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan ada di dalam kita yang mengasihi Dia. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri?" Saudara dan saya adalah tempat kediaman Tuhan. Karena kita adalah tempat kediamannya, jangan sampai kita mendukakan hatinya. Dan secara sadar atau tidak sadar, kita hendak mengusir Tuhan dari dalam kehidupan kita. Dalam Kejadian 6 ayat 3a tertulis, "Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging." Kita perhatikan di sini saudara, bahwa Roh Tuhan tidak akan tinggal di dalam manusia yang hidupnya dikuasai oleh kedagingan. Hidup tanpa Roh Tuhan merupakan kehidupan yang kering dan membuat kita berada di bawah penghukuman. Pemazmur berdoa kepada Tuhan dalam Mazmur 51 ayat 13, "Janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku." Perlu kita sadari hal ini saudara, bahwa kita sangat memerlukan Roh Kudus dalam hidup kita. Dan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita adalah suatu kehormatan. Jangan kita mendukakan Tuhan dan membuat Dia tidak senang tinggal di dalam kita. Mungkin saudara ada di antara kita yang merasa nyaman hidup tanpa Tuhan. Ada di antara kita yang ingin hidup sendiri tanpa mengikuti pimpinan Roh Kudus. Hati-hati saudara,
Jangan sampai roh Tuhan pergi meninggalkan kita. Penolakan terus-menerus terhadap Roh Kudus akan menimbulkan kemurtatan yang mengakibatkan kematian kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersyukur karena Tuhan mau tinggal di dalam hati kita. Hati kita adalah rumah-Nya. Dia bersama kita dan mengasihi kita. Dan karena itu saudara, biarlah kita selalu menyambut Tuhan dalam kehidupan kita. Mengasihi Dia sehingga Tuhan senang dengan kehidupan kita. Hiduplah untuk memuliakan Tuhan dan jadilah terang di dalam dunia yang gelap oleh dosa ini. Mari hiduplah dalam tujuan Tuhan, bukan tujuan kita. Ikuti pimpinan Tuhan oleh Roh Kudus-Nya di dalam kita. Biarlah Tuhan Yesus Kristus yang bertahta dalam hati kita dan menjadi Tuhan dan Raja dalam hidup kita, yang memimpin kita berjalan dalam kehendak-Nya. Mari saudara kasihilah Tuhan dan taatilah Dia senantiasa. Hati kita adalah rumah-Nya. Biarlah hati kita bersih dan kudus di hadapan-Nya. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur kepadamu oleh karena firman-Mu membuat kami sadar bahwa Engkau ada bersama kami oleh Roh Kudus-Mu. Dan oleh karena itu kami bersyukur karena Engkau mau dan berkenan tinggal di dalam kami. Kami berterima kasih oleh karena kasih-Mu Tuhan. Ampuni kami kalau hati kami penuh dengan kekotoran dan kenajisan yang tidak berkenan kepadamu Tuhan. Kuduskanlah dan sucikanlah hati kami dan seluruh kehidupan kami, agar senantiasa layak menjadi tempat kediaman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, kuatkan kami untuk kami hidup mengikuti pimpinan Roh Kudus-Mu, tidak mengikuti keinginan daging dan hawa nafsu kami yang berdosa, yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang bertolak belakang dengan perintah firman-Mu. Tolong kami, pimpin kami Tuhan, agar supaya kehidupan kami senantiasa berkenan kepadamu. Pikiran, perkataan, dan perbuatan kami senantiasa selaras dengan kehendak Roh-Mu. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk menyadari akan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Engkau selalu ada setiap detik, setiap saat bersama-sama dengan kami. Jaga hati kami Tuhan. Pimpin kami di sepanjang hari ini Tuhan Yesus, dalam segala aktivitas kami, dalam studi, dalam tugas, pekerjaan, usaha, dan segala aktivitas kami hari ini. Biarlah dalam semuanya itu kami senantiasa menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa untuk yang sedang mengalami sakit, agar Tuhan Engkau menjamah dan menyembuhkan mereka. Pulihkan mereka yang sedang ada di rumah sakit. Berikan kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Bangkitkan iman mereka dan pengharapan mereka di dalam Engkau. Kami berdoa juga bagi yang sedang dalam masalah pergumulan, agar Tuhan Engkau memberikan kekuatan dan jalan keluar bagi setiap mereka. Kami percaya selalu ada pertolongan dan solusi yang terbaik di dalam Tuhan. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.